Liu Vivi, Android ID, Ian Ignatius, Pranita, Kevin P. Surya, Rich Brian, Maya KW, Tony Agus, Trusty, Nagata 942, Willy Slim, Budi Kai Ing, Willy Brodus Handaka, Arifin 51, Lavin, Nova, Suhan Diaman, Rizky Albugis, merah-merah, iya. Jadi saya lagi di mana? Coba tebak. Tebak nih, saya lagi di mana? Lagi di Makassar. Terus sebenarnya ini aku lagi family dinner. Lagi di resto mana ya, kasih tau nggak ya? Lagi di resto gitu, lagi family dinner. Abis itu di atasnya ada room, jadi aku pinjem room salah seorang tamu ya, masih keluarga juga, masih family di sini. Pinjem ya roomnya gitu buat aku IG live, terus berbaik hati dipinjamilah room ini, jadi saya bisa IG live di ruangan yang lebih tenang di sini. Oke. Gak ada suara masa. Halo Kentio, Gunawan dan semuanya. Ada yang lagi di Makassar? Kondro. Ada yang lagi di Makassar di sini? Kenapa bajunya merah kayak IHSG? Bajuku bagus kan? IHSG merah ya udah bagusnya juga. Aces ARB. Ya trader hindari dulu. Kalau investor justru malah menarik. Mindset trader jangan investasi. Oke deh teman-teman, kita mulai ya Instagram Live malam hari ini. Dan kayaknya aku malam hari ini nggak lama karena di bawah masih ada family dinner gitu, jadi aku ditungguin. Saham terbakar kata trader 1 menit. Ya kita akan bahas ya malam ini ya. Dan aku nggak bisa bolak-balik kameraku untuk kasih lihat chartnya, jadi pay attention teman-teman. Aku akan bahas angka-angkanya, aku akan bacain aja. Oke? Ada acara edukasi kah di Makassar? Enggak, acara keluarga, ada yang nikahan, jadi ini kayak malam sebelum nikah gitu. Oke, IHSG hari ini tadi tutupnya di angka 6584. Nah, supportnya tuh di 6530, 6500-an. Bentar lagi kena teman-teman ya. Jadi tenang aja. Kalau ada yang bilang turun, takut, nggak usah takut. Ini udah bentar lagi supportnya kena. Terus kemudian dia akan mantul lagi dan ada potensi untuk turun lagi. Nah, apa sih sebenarnya yang bikin IHSG turun? Penyebab utamanya tuh apa saat ini? Investor asing lagi pindahin duitnya dari Indonesia itu ke China, karena China masih diskonnya banyak banget, sekitaran 30-an%. Indonesia diskonnya cuma 5% aja. Jadi teman-teman, BBCA hari ini ada pantulan dan saham-saham Big Banks lainnya ada pantulan. Cuman kalau kita perhatikan dia mantul sebentar doang dan masih bisa turun lagi. Jadi sabar-sabar dulu untuk saham Big Banks-nya. Terus selain Big Banks ada apa lagi ya yang bakalan turun ya? BBCA hari ini kena 8125, masih bisa sampai sekitaran 8.000 atau 7850-an seperti yang saya pernah mention. Kemudian BBRI juga hari ini turunnya dikit, udah mulai terbatas sekitaran 4270, 4300-an. Terus BBNI dia bisa mungkin sampai sekitaran, dia bakalan sampai ke 8200. BMRI dia bisa sampai ke level sekitaran 8775-an. Dan ini kalau BMRI dia udah turun kena area support kuatnya di MA200 ya. Jadi kena MA200-nya hari ini. Dan ada potensi pantulan tapi sementara doang. Jadi teman-teman what to expect, saham Big Banks itu masih bisa turun ya. Jadi kalau ngelihat chart kayak gini mantul dikit, paling ini hari apa sih? Hari Rabu ya. Rabu ya, Kamis Jumat mantul dikit aja, terus habis itu turun lagi. Jadi turun lagi bakalan downtrend banget nggak sih? Kalau aku ngelihat ya ini normal turunnya karena Big Banks-nya naiknya udah ketinggian. Dan kita lihat kapan nanti investor asing balik lagi ke Indonesia, karena sebenarnya secara fundamental di Indonesia, secara makroekonomi tuh di Indonesia tuh sebenarnya cukup bagus ya. Dan ini ada prediksi lagi teman-teman.
agak kurang enak dari global, di mana World Bank ini memangkas lagi pertumbuhan ekonomi global dan meningkatkan angka potensi resesi global. Jadi merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi dari 2,7% tuh jadi 1,7%. Sementara itu di Indonesia pertumbuhan ekonominya masih di angka 5%. Cuman kalau global dipangkas, saya rasa Indonesia sebentar lagi ya, nggak lama lagi bakalan dipangkas juga gitu. Ya, jadi teman-teman, yang diprediksi pertumbuhan ekonominya bakalan naik siapa? China. Kenapa? Karena China reopening dan duit bakalan ke China. Jadi 2022 itu sekitaran 2,7, 2023 itu diperkirakan 4,3, dan nanti 2024 di China itu diperkirakan sekitaran 5% pertumbuhan ekonominya. Gitu, oke? Terus sekarang kita lagi nunggu kabar inflasi di Amerika ya. Jadi nunggu kabar inflasi di Amerika tuh, kalau dilihat ya, lagi di mana? Lagi di Makassar. Inflasi di Amerika ini diproyeksi bakalan melandai atau turun ke 6,5% year on year dibandingkan sebelumnya di angka 7,1%. Jadi inflasinya bakal turun terus dan memang itu yang sudah diekspektasi. Angka sebelumnya inflasi inti itu 6%, diproyeksi akan turun ke 5,7%-an. Nah, walaupun turun, level inflasi ini masih tinggi sehingga The Fed masih akan menaikkan suku bunga dan target inflasi itu bisa ke level angka 2%-an. Oke, teman-teman, sekarang kita akan lihat juga untuk inflasi China gimana. Nah, kebalik dengan Amerika, inflasi China ini bakalan berpotensi untuk naik dan memang itu yang diharapkan. Terus agak nggak enak juga dari geopolitik tuh, ada dari China, dia ngirim pesawat tempur ngerespon kolusi antara Taiwan dan Amerika. Jadi Rusia Ukraina belum beres, ini China lawan Amerika dan Taiwan gitu. Oke. Kita mau bahas saham. Saham apa yang aktif hari ini? Ada saham batu bara. Aku mau bahas meskipun teman-teman ya, aku udah sering bahas saham batu bara, udah sering, tapi hari ini aku mau bahas. Kenapa? Karena meskipun aktif hari ini, justru M-Trade itu banyak profit taking hari ini, banyak jualan di saham batu bara. Wah, masih bisa cuan ya, cuan tipis. Adaro itu cuan tipis sekitaran 2,6 sampai dengan 3,3% aja gitu. Itu batu bara. Terus kemudian itu Adaro. Kemudian ada lagi saham batu bara yang aktif, yaitu Indi atau Indika Energy. Ini dia udah naik sekitaran 3-4 hari berturut-turut dari supportnya di level 2400. Hati-hati, Indi ini naiknya dengan volume yang semakin kecil, jadi dia berpotensi untuk turun atau terkoreksi mungkin besok atau lusa gitu ya. Jadi hati-hati aja. ICBP ngegas, ntar aku akan bahas di ICBP juga. Terus selain Indi ada UNTR dan juga PTBA. UNTR ini dia naik dikit juga dengan volume transaksi kecil, jadi be very careful. Kita ngelihatnya ini cuman pantulan sementara atau technical rebound aja, jadi nggak ada powernya, bisa tanda-tanda mulai turun gitu, akan turun. Oke, terus sekarang kita mau bahas dari consumer good karena judulnya hari ini consumer good. Singkat aja, untuk ICBP hari ini memang breakout teman-teman ya. Cuman kita ngelihat breakoutnya itu belum terlalu kuat ya, jadi kita trading aja. Sedangkan untuk yang investing, kita lebih senang jika dia turun ya, jadi investor lebih senang kalau dia turun. Jadi teman-teman yang investasi jangka panjang ya, nggak usah takut sih sebenarnya ya, ini malah kesempatan kalau untuk investasi jangka panjangnya. Unilever kok nggak gerak-gerak, ntar ya, jadi ini ICBP ini masih bagus, dia potensinya masih oke. Cuma sekarang valuasinya udah mulai agak mahal untuk ICBP, jadi bukan yang under value lagi. Jadi kita lebih melihat ke Indofood kalau mau valuasi yang lebih murah. Indofood itu di level sekitaran 6.550-an hari ini supportnya, dan menarik sebenarnya kalau buat diinvestasi gitu. Nah, terus ada yang nanya tadi, Anita Hirawe nanya Unilever gimana nih? Unilever ini dia masih sideways aja terus ya, jadi valuasi masih cukup oke juga untuk Unilever, tapi masih sideways terus. Growth-nya agak lambat untuk Unilever ini ke depan, jadi careful sih ya untuk Unilever. Turun terus nanti kebablasan kayak Asi, Romero, Andre.
3. Romero. Gara-gara aku baca nama Romero Andre, tahu nggak? Aku ketiknya bukan saham ASII, aku ketiknya Romero. Parah banget. Ini tanda apa nih? Bagi yang udah nggak tahan, lambaikan tangan ke layar HP Anda. Nggak tahan apa? Nggak tahan mau nyerok, kebanyakan duit bos. ASII, tungguin aja di 5.000. BBRI, BBC aku udah bahas tadi. ASII masih akan turun sampai ke level 5.000-an. Yam, ayam. Show grafiknya juga dong. Aduh, aku lagi nggak bisa bolak-balik ini nih chartnya ya, kameranya nih lagi di luar. Romero meresahkan. ASI tadi udah aku bahas, jangka pendek masih bisa turun dulu. PTBA, hati-hati, naiknya saham batubara beberapa hari ini cuman sebentar doang, habis itu bisa turun lagi. Oke, aku mau cek question. Mulai voting question nih di kolom question. Silahkan di like question mana yang mau aku bahas. Silahkan di like. Oke, aku mau bahas dulu yang paling atas nongol itu punya Itzrianis, ada TLKM, Adaro dan BRIS. Adaro tadi aku udah bahas, jadi semua saham batubara tuh naiknya sementara doang, jangka pendek, dan volumenya udah mulai mengecil. Tadi kita malah jualan, ya, tatapannya ngeri. Terus kemudian tadi ada yang nanya BRIS, Bank Syariah Indonesia. Hari ini tadi mantul dari support dan kita coba untuk trading jangka pendek tadi, tapi M-Trade cuman masuk sekitaran 5% aja, alias sebenarnya kita masih manage resikonya ya, belum terlalu ini agresif tradingnya. Kita masih ngejaga marketnya, masih hawa-hawanya masih bakalan kayak baju saya nih, bakalan merah mungkin ya, bukan mungkin sih, kemungkinan besar sih masih bakalan koreksi. Jadi awalnya saya berpikir biasanya tuh Januari di pekan kedua tuh rame. Kenapa? Karena Januari pekan kedua tuh orang-orang habis liburan. Nah ternyata investor asing mereka pindah ke China, jadi ya powernya agak kurang. Jadi Januari effect gak usah ditungguin, kita nungguin apa? Result laporan keuangan kuartal 4 2022. Oke? Tahu naik jangka pendek atau enggak, lihatnya dari mana? Lihatnya dari pas dia naik beberapa hari ini tuh volumenya kecil, dan semakin ke belakang volumenya semakin kecil gitu. Oke, BRIS hari ini mantul dari support, jangka pendek dia bisa menuju sampai 1400 sampai 1475-an. 14 sampai 1475-an. Nungguin Imlek aja katanya. Oke, terus tadi ada yang nanya apa lagi ya? TLKM. Wih, ada apa dengan ARB ACES? Mari kita lihat TLKM dulu, habis itu kita bahas ACES. Chartnya muter-muter, Lola dia. Lola, tau nggak Lola? Loading lambat. Oke deh, Telkom dia naik dari Desember kemarin, naiknya pelan-pelan, tapi volumenya juga semakin mengecil. Dan kemudian kita lihat untuk saham Ers Hardware. Jadi Telkom kesimpulannya masih akan sideways aja. Aku mau bahas ACES nih. ACES ya, dia tuh turun karena berita retail ya. Jadi sektor retail, penjualan dari sektor retail itu di bulan November kemarin tuh turun. Tapi sebenarnya penjualan itu sifatnya informasi ini, data ini sifatnya udah lagging, dimana November itu udah 2 bulan yang lalu, dan Desember kemungkinan akan naik karena Nataru, dan data Desember kita akan terima bulan Februari nanti. Dan seperti yang kemarin saya ngomong, ACES masih ada kemungkinan untuk turun, nguji support 398. Oke, jadi kalau di 398 masih oke, trennya bakalan sideways, tapi kalau di bawah 398 dia akan lanjut downtrendnya. Tradernya wait and see dulu, Kalau untuk investornya ya nyicil dikit-dikit, kita bantu di Mvest, oke? Mungkin viewer IG live aku balik ke 2000-an, market baru balik ramai sepertinya. Kebalik, market ramai dulu baru yang nonton IG live banyak. ACES turun parah karena penjualan jelek. Apakah BMRI turun parah karena penjualan jelek juga? Enggak. BMRI, BCA, BBNI, BMRI,
BBRI itu turun karena memang udah ketinggian, valuasinya udah ketinggian banget gitu ya. ACS ini bukan karena penjualan yang gimana kan, result laporan keuangan kuartal 4-nya dia belum keluar karena retail. Karena sektor retail ini ada tadi data yang menunjukkan di bulan November itu agak slow down gitu. Nah, sedangkan kalau perbankan gede karena duit investor asing pindah ke China dan mereka profit taking. Intinya profit taking lah kalau perbankan besar ditanya kenapa yang turun. Kenapa turun? Erikan Tonius Serik 2023 sektor apa yang kira-kira menarik? Aku ngelirik sektor yang valuasinya masih murah. Masih sama properti retail. Mas satu lagi apa ya? Ada satu lagi aku lupa. Properti sama retail tuh yang paling murah banget saat ini buat investasi di tahun 2023 nanti. Sedangkan kalau untuk komoditi batu bara itu masih menarik buat trading, bukan buat investing. Karena batu bara itu dia masih akan volatile, gerakannya masih akan roller coaster gitu. Market sepi, tunggu booster, katalis positif, bener nggak ada katalis positifnya. Tapi mendingan market value kita udah mulai lumayan naik sekitaran 12,17 triliun rupiah. Udah mulai lumayan oke. Terus jadi itu tadi ASI apakah jebol 5.000? Tadi udah dibahas kayaknya ASI. Tradernya wait and see dulu aja kalau buat ASI. Sementara support di 5.000. 5.000 tuh kuat banget sih. Mantul dulu kena 5.000 ya. BCA apakah jebol 8.000? Kalau BCA jebol 8.000, siapa yang di sini bakalan mau beli nih? Kevin P. Surya. Antam Tins Inco MDKA. Banyak bener. Antam masih sideways aja, belum ada peluang untuk beli saat ini kecuali besok breakout dari 2070-nya. Kita sekarang lebih prefer trading buy on weakness, jarang banget trading breakout, cuman ICBP sama apa tadi ya? SBP doang. Ya. Yeah. Breeze buy on weakness tadi, tapi teman-teman udah nggak bisa ngikutin besok ya karena marketnya tuh sekarang volatile banget, kita jualannya tuh cepet, jarang kita nge-hold lama. Oke, terus Inco masih sideways juga. Jadi yang lucu metals ini baik Antam, Inco ini nggak downtrend tapi nggak naik, jadi sideways aja. Terus Tins juga dia sideways tapi bagusan Antam sama Inco pattern sidewaysnya. MDKA, coba kita lihat MDKA ya. MDKA di 4550 resistennya. Jadi Antam dan Inco tuh yang sidewaysnya oke, MDKA juga cukup oke. Kalau Tins masih di bearish banget gitu. Melia Saraswati bener, sekarang harus trading cepat bener. Sekarang tuh tradingnya mesti cepat dan cuannya kayaknya cuan 2-5% doang. Kenapa? Karena marketnya sideways, begitu ada yang aktif langsung trading cepat gitu. Di M-Trade juga sama. Maka dari itu kalau teman-teman pakai M-Trade jangan ngejar di atas harga kita ya, jangan ngejar di atas harga kita karena mungkin kalau kita cuan tipis teman-teman bisa jadi rugi tipis juga gitu, malah jadi rugi tipis karena selisihnya dikit doang. BMRI masih bisa turun nggak? Seperti yang aku bilang tadi di awal, saham perbankan masih bisa turun, mantul dikit tapi habis itu masih bisa turun lagi. Sampai kapan? Sampai investor udah capek, mereka profit taking dan pindahin duit ke China. China masih murah banget sekarang. Jadi perkiraannya market bakalan rame di kuartal kedua alias bulan April. Laporan keuangan di full year 2022 sih bakalan keluar di Januari Februari ini, bisa ngedongkrak dikit, agak ramean dikit, tapi kayak bakal masih sideways karena Indonesia udah agak-agak overweight gitu sahamnya. Ini ada yang nanya BBYB. Masih sideways aja di bawah, belum aktif. JSMR jual besok masih keburu nggak? M-Trade jual tadi. M-Trade jual tadi JSMR sideways juga tuh, resisten mungkin bisa naik sampai 3260 doang, dikit doang JSMR-nya. Jadi kenapa kita bikin M-Fest? Karena sekarang temanya lebih ke investasi. IHSG kok hancur terus ya? Intinya kalau duit gede keluar ya IHSG masih akan turun.
Tekno, kata Willy Bro Dusandaka, Tekno gimana? Tekno lagi, saham yang sehat aja, fundamental sehat dijual, apalagi yang fundamentalnya masih begitu rugi-rugi. Jadi hindari saham-saham yang, makanya fundamental tuh penting ketika market lagi kondisi kayak gini. Kalau market lagi kondisinya biasa-biasa aja ya nggak apa-apa, masih ada kondisi ekonomi biasa-biasa aja tuh masih nggak apa-apa. Tapi begitu kondisi ekonomi jelek, hindari saham-saham yang fundamentalnya jelek juga. Oke. Sido muncul, dia turun di level 700, balik turun lagi. Kesempatan buat investor, buat trader, wait and see, jangan masuk dulu, bisa tambah turun lagi nih. Cekku 899 WMUU kena penyakit apa Miss? Bukan cuman WMUU, tapi hampir semua saham di Indonesia, jadi tabahkan hatimu teman-teman semuanya. Wah, WMUU mah ini parah, sakitnya dia bukan cuman butuh Panadol, tapi butuh obat vertigo dia. Hindari. Udah angka 51, exit ya. Pada lapar Miss, nungguin Miss di bawah. Enggak kok, mereka udah makan aja, nggak nungguin aku. Mari kita lihat. ASI udah loh tak bahas, ACS udah tak bahas, Telkom juga udah dibahas, WMU tinggalin aja. Oke, aku mau cek kolom question. Sido muncul sudah aku bahas. Wahai para trader, mulai belajarlah investasi, karena nanti tahun depan kalau udah uptrend, teman-teman akan kangen momen saat ini di mana banyak saham yang dulunya murah, aku nggak mau ya, nanti udah naik tinggi, bingung ini. Aku ingat banget dulu emosi yang aku rasain pas market lagi di bawah banget tuh, ketakutan kayak di tahun 2008 waktu itu, tapi setelah lewat jadi kangen momen-momen itu. Sekarang bearisnya tuh masih sopan. Bearish sopan tuh gimana? Turunnya nggak sampai ajrut-ajrutan, ini masih normal. Aku nggak bilang market bakalan bullish loh. Jadi meskipun berkali-kali aku bilang ekonomi Indonesia tuh lebih bagus daripada negara lain, tapi aku nggak bilang market bullish. Market ini bisa bearish, dan support IHSG 6500 saat ini tuh 6500 yang support kuatnya, dan 6530 kemungkinan bisa di breakdown. Kalau breakdown gimana? Ya siap-siap investasi ya, siap-siap investasi. Oke? Jadi investasi itu bukan cuma beli saham di bawah, tapi benar-benar ngerti konsepnya banget gitu. Misal kalau aku kemarin ada masuk ASI di 55, ketinggian nggak? Kalau dikit nggak ketinggian. Intinya seberapa kuat modalmu, nanti kalau turun lagi mau beli di bawah bisa enggak gitu. Bukan galau, nggak ada dana kata demo Cina, itu dia. Oke. IHSG 6300 bisa nggak? 65 dulu deh. 65 ini berkali-kali dia mau dijebolin dari 26 Januari 2022, terus 17 Mei 2022, Juli 2022, itu 3 kali nggak bisa. Jadi kita lihat kali ini dia bisa jebol nggak? Karena kalau aku perhatikan, asing tuh buang barang udah lama, dari bulan Desember kemarin udah jualan terus. Harusnya barangnya tuh udah nggak banyak. Harusnya udah nggak banyak, kecuali sentimennya benar-benar jelek. Dan sekarang memang China lagi menarik gitu. Mau pindah, investor mau pindah ke China. Perasaan waktu bullish prediksi ke 7.800 ya, namanya prediksi. Teman-teman analis di sekuritas, mereka juga bisa ubah rekomendasi buy jadi sell dan seterusnya. Kalau aku sih ngelihatnya gini sih, kita tuh ngelihat analisis baik teknikal maupun fundamental itu ngelihatnya dari apa yang terjadi saat ini juga ya, selain dari forward looking. Jadi kalau kondisi saat ini berbeda, kayak kita ngelihat GPS aja, GPS-nya tiba-tiba bilang, oh depan macet, ada kecelakaan, ya udah jangan bablas, belok dulu, nggak apa-apa. Rerahar bilang cintailah saham dalam negeri. Ada dia bilang, Wimawan BBS, kebanyakan lihat awalnya trading, nyangkut, terus berubah jadi investor. Aku lanjutin lagi, ntar kalau udah jadi investor,
harga saham naik, terus gemes mau jualan profit taking, terus harga saham lebih naik lagi, terus kesel karena udah dijual. Harusnya kalau di hold investasi cuannya banyak, terus maunya apa? Maunya apa? Bingung, nggak tahu maunya apa. Investor juga bingung, nggak tahu maunya apa. Kalau saham Adi gimana? Saham-saham konstruksi ini masih belum ya teman-teman ya. Jadi perlambatan perekonomian, mereka juga nggak dapat duit lebih buat IKN. Ditunggu aja gitu. Oke. Kalau pas lagi naik berharap turun, pas turun bingung lagi. Sekarang aku nanya sama kalian, saham tuh kan ada turun ada naik dong. Sekarang IHSG lagi turun, aku bilang support 6.500. Kalau mantul, oke, bagus. Tapi kalau breakdown, siap nggak? Terus mau ketahan di 65 atau breakdown dari 65? Saya mau nanya teman-teman satu hal, coba dijawab bareng-bareng. Bakalan naik nggak sih? Kalau misalkan IHSG turun ya, kita discuss dulu market gimana, karena pada bingung kan market gimana. Jadi kalau misalkan IHSG turun, mau turunnya sampai 63 atau sampai 65. Pertanyaan aku, semakin lama ya market berjalan, bakalan naik nggak? Bakalan naik nggak teman-teman? Kata Herlina Tamblin, bakalan naik dong. Iya, turun. Tapi suatu hari bakalan naik nggak? Naik, pasti. Kenapa? Ya namanya juga saham, kalau nggak turun dia naik. Dan sekarang pintar-pintarnya kita milih saham apa yang kalau dia turun cepat naiknya. Pasti bakalan naik. Cuman kapan? Duitnya kuat nggak buat beli sampai di bawah? Kalau duitnya nggak kuat sampai beli di bawah, tahan dulu aja. Nanti terlanjur balik atas. Aku sih lebih pilih beli ketika dia balik atas daripada nangkep pisau jatuh dan semakin jatuh lagi. Nggak apa-apa, mau beli sekarang nangkep pisau jatuh, nggak apa-apa, boleh. Asalkan di bawah punya duit lagi nggak? Kalau nggak punya duit lagi ya nggak apa-apa, nanti nunggu naik. Kalau nggak punya duit lagi, konsekuensinya mesti sabar, dia nunggu naik gitu. Pasti naik teman-teman. Jadi intinya tuh akan naik pada waktunya. Cuman kan yang bikin galau adalah kalau udah beli terus tiba-tiba turun, kapan naiknya, terus mikirnya kayak duitku harus muter. Jadi ini salah setting di awal. Ini pelajaran juga buat aku, pengalaman dari masa lalu. Settingnya di awal mesti harus udah ingat bahwa saham tuh fluktuatif. Jadi dipisah-pisah duitnya di saham dan di obligasi. Obligasinya obligasi negara. Itu passive income yang benar-benar passive income. Kalau di saham tuh sebenarnya bukan passive income, kamu mesti harus amatin juga. Mau dividend investing pun harus tetap diamatin gitu. Jadi intinya teman-teman nggak usah stres, asalkan bukan beli saham gorengan ya, bukan beli saham yang jatuh di angka sampai gocap kayak WMUU tadi. Aku nggak ngomong dia pasti naik, enggak gitu loh. Ayo ijo bener banget, yang paling penting adalah likuiditasnya harus kembali rame dulu. Bullishnya otomatis terjadi. Semua bicara tentang supply and demand. Nah, sekarang yang paling penting likuiditasnya. Kata ini digaris bawahi, bukan cuma fundamental doang. Kalau fundamental bagus, tapi bid offernya tipis-tipis. Kayak Bian pun, dia naik tinggi banget, bid offernya tipis-tipis. Hati-hati di situ. Jadi intinya selama kamu punya saham, dia selain fundamental bagus, likuiditas oke, itu pasti naik. Oke? Jadi teman-teman tenang aja, kalau marketnya merah dinikmati aja ya, sambil makan-makan, sambil jalan-jalan. Ada yang di RD Pasar Uang, boleh juga. Ayo belajar yuk, investing yuk. Itu belajar investing di bit.ly/daftar invest. Ini udah jalan seminggu, tapi materinya kita ada rekap dokumentasiin, jadi teman-teman bisa lihat juga untuk dokumentasinya gimana. Awalnya bilang bentar, ini udah mau 30 menit. Terima kasih sudah diingatkan. Saya mau makan lagi di bawah karena kuliner Ujung Pandang enak banget di bawah, makanannya makanan daerah Ujung Pandang gitu. Terima kasih semuanya ya. Jangan lupa belajar investasi. Jangan sampai nanti tahun depan kalau harga sahamnya naik, kan pasti naik toh. Katamu sendiri loh, ada turun ada naik. Nah pas turun itu manfaatkan investasi. Kalau naik udah nggak bisa investasi, itu baru trading. Jangan lupa teman-teman belajar bareng kita di Mvest ya. Udah kelewat seminggu, tapi materinya semuanya didokumentasiin. Jadi kamu bisa tetap nyimak yang materi kemarin-kemarin.
Salam profit, sehat selalu. Dadah. Semangat ya. Ya di Makassar nih aku. Ini lagi di mana ya? Di resto apa? Aku nggak tahu juga nih resto apa. Atasnya ada hotel, terus nih ruangan dari ruangannya saudaraku. Nah, aku nebeng aja. Dadah. Thanks Lex. Dadah. Good night.